Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Aris di Demen Matematika. Oke, kali ini kita akan membahas apa sih Pak Aris? Kali ini kita akan mempelajari tentang segitiga ya anak-anak ya. Oke, langsung saja. Yang pertama itu kita harus tahu dulu nih pengertian dari segitiga itu apa. Oke, segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 sisi dan 3 sudut. Sekarang kalian perhatikan, di sini ada gambar segitiga, ada segitiga ABC. Nah, sekarang kalian perhatikan, di depan sudut A itu di sini ya. Bentar, Pak Aris pakai pen dulu. Nah, ini adalah sudut A. Di depan sudut A itu ada sisi A. Ini ya, A kecil. Disimbolkan dengan A kecil. Kemudian di depan sudut B itu adalah B kecil. Namanya sisi B ya. Atau disimbolkan dengan huruf B kecil. Dan di depan sudut C itu ada sisi C atau sisi C kecil. Begitu ya. Penamaan sudut, misalkan nih kalian mau apa ya nih? Misalnya menyebut sudut A, boleh sudut A seperti ini ya. Atau kalau kalian menamai sudut A berarti huruf A-nya harus di tengah. Misalnya gini ya. Sudut B A C. Berarti ini adalah sudut A, yang dilihat adalah sudut A di sini. Oke? Ini sudut A. Begitu. Nah, atau sudut C A B ya. C A B. Yang penting A-nya di tengah. Itu kalau kalian mau melihat sudut A. Begitu juga dengan sudut B ya. Sudut B berarti cara penulisannya adalah B-nya harus di tengah. Gimana Pak? Kayak gini. A, B, C. Jadi B-nya di tengah ya. Atau sudut C, B, A. Begitu ya. Jadi kalau kalian mau fokusnya ke sudut mana? Kalau B berarti B-nya di tengah. Kalau penulisannya dengan 3 huruf. Oke, paham ya? Nah, kemudian kalian tahu nggak sih syarat terbentuknya segitiga tuh seperti apa aja? Jadi ada apa ya? Ada 3 syarat terbentuknya suatu segitiga. Di sini Pak Aris memisalkan ya, A tambah B itu lebih besar dari C ya. Ini misalkan A, B, C itu sisi-sisi pada segitiga kan, segitiga itu kan punya 3 sisi ya. Nah, ini kalau A tambah B itu pasti lebih besar dari C. Kemudian kalau A tambah C itu lebih besar dari B. Dan kemudian kalau B tambah C itu lebih besar dari A. Ini maksudnya gimana Pak Aris? Maksudnya seperti ini. Ini contoh saja. Contoh ya. Contoh A itu misalnya Pak Aris kasih berapa ya? 6, 5. 5 ya misal ya. Ini misalnya 5 di sini. Kemudian C-nya itu 4 ya. Dan B-nya itu 7. Nah, itu ya. Kita masukkan di sini. Jadi segitiga itu syarat terbentuknya harus memenuhi seperti ini. Kalau A tambah B berarti 7 tambah 5. 7 tambah 5 apakah lebih besar dari C? C itu 4. Benar nggak? 7 tambah 5 itu 12. 12 itu lebih besar dari 4. Berarti ini terbukti ya. Terbukti, kita centang. Yang kedua, apakah A ditambahkan dengan C itu lebih besar dari B? Kita masukkan juga angkanya. A itu 5. Oh, sorry. A tambah C. Oh ya betul. 5. 5 ditambah 4. Ya, apakah lebih besar dari B? B itu 7. Sekarang 5 tambah 4 itu 9. 9 itu lebih besar dari 7. Berarti ini terbukti ya.
Satu lagi, misalnya kalau B tambah C itu benar nggak sih lebih dari A? B tambah C berarti 7 ditambah 4 itu apakah lebih besar dari A? A itu 5. Yuk, 7 tambah 4 itu 11. 11 itu lebih besar dari 5. Berarti terbukti. Nah, jadi syarat terbentuknya segitiga itu ada 3 seperti ini ya. Jadi ketiga sisinya itu kalau dibolak-balik itu pasti penjumlahan dari dua sisinya itu pasti akan lebih besar dari salah satu sisi yang lainnya. Oke? Paham ya? Oke, langsung saja. Next berarti. Bentar. Nah, kalau tadi sudah pengertian, kita masuk ke jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga itu berdasarkan panjang sisinya dibedakan menjadi 3 jenis. Apa aja Pak Aris? Yang pertama ada segitiga sama sisi. Kalian bisa lihat gambarnya di sini ya. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Makanya dinamakan segitiga sama sisi. Jelas ya? Kemudian kalau yang kedua ada segitiga sama kaki. Apa Pak Aris segitiga sama kaki? Segitiga sama kaki adalah segitiga yang mempunyai dua sisi yang sama panjang. Yaitu biasanya ini disebut kaki-kakinya, kaki segitiga. Makanya dinamakan segitiga sama kaki. Jadi kalau panjang BA itu 5, maka panjang AC juga 5. Ya, kalau panjang BA 10, maka panjang AC juga 10. Begitu ya. Jadi ada dua sisi yang sama panjang. Kemudian yang tiga ada segitiga sembarang. Apa arti segitiga sembarang? Oke, dilihat dari namanya sembarang. Berarti segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga sisinya memiliki ukuran tidak sama panjang ya. Jelas ya? Oke. Kemudian masih di jenis-jenis segitiga, berdasarkan besar sudutnya segitiga itu dibedakan menjadi 3 jenis. Apa aja Pak Aris? Yang pertama ada segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya besarnya kurang dari 90 derajat. Ya, namanya juga lancip berarti besarnya kurang dari 90 derajat. Kita contohnya ini ada di bawah ya anak-anak ya. Ini namanya segitiga lancip. Jadi ketiga sudutnya, sudut I, sudut H, sudut G itu besarnya kurang dari 90 derajat. Kemudian yang kedua ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya besarnya 90 derajat. Mana Pak Aris contohnya gambarnya? Ini ada ya. Jadi salah satu sudutnya tuh besarnya 90 derajat. Ini ada di sudut B ya. Ini B itu 90 derajat. Jelas ya, ini adalah contoh segitiga siku-siku. Kemudian yang ketiga adalah segitiga tumpul. Kayak gimana Pak Aris segitiga tumpul? Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya besarnya lebih dari 90 derajat. Ya. Kita lihat mana yang sudutnya besarnya lebih dari 90 derajat. Ini adalah contoh segitiga tumpul dan sudut E ini adalah besarnya lebih dari 90 derajat. Berarti ini adalah segitiga tumpul. Begitu anak-anak, paham ya untuk materi pengertian segitiga dan jenis-jenis segitiga. Untuk keliling dan luas segitiga, kita simak video yang berikut ini.